pakai kaos Apple Watch. Udah fanboy banget belum sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Headidot. Di video kali ini gue mau unboxing MacBook Pro M1. Ini Space Gray 512 GB internal SSD-nya. Dan sebelumnya gue mau terima kasih banget buat toko HP Dia yang pelayanannya sangat bagus ya. Gue pesen siang hari sore udah datang dari Gambir ke Bekasi, dan itu hujan-hujan abang-abangnya nganterin. Terima kasih banget buat supportnya. Dan buat teman-teman yang mau beli, silahkan langsung klik aja link yang ada di deskripsi kalau mau beli MacBook Pro atau produk Apple lainnya atau juga aksesoris. Ini toko recommended banget ya. Jadi gue mencerita dulu kalau gue ini adalah user Windows sejati, karena pekerjaan utama gue itu nggak bisa banget pakai yang namanya MacBook. Itu mengharuskan gue pakai Windows PC dari zaman dulu, udah belasan tahun, puluhan tahun mungkin ya, dari awal gue SD ya. Jadi udah sangat dekat dengan Windows OS gitu. Blue screen-nya tuh kayak udah akrab banget gitu ya, karena sebagai 3D artist gue menggunakan software 3ds Max, dan itu nggak support di Mac OS. Jadi gue benci banget sama MacBook sebenarnya, karena dulu pernah gue pakai iMac dan hasilnya gue harus install Windows dulu, dan itu pun berjalannya sangat berat karena memang bukan compatibility-nya buat menjalankan aplikasi-aplikasi Windows. Tapi kayaknya sekarang gue perlu nih buat ngedit video, karena di MacBook terbaru ini dengan chip M1 buatan Apple ini katanya sangat bagus dan sangat kencang, sangat ngebut buat ngedit video. Sementara kalau gue ngedit video di Windows itu ya bisa dibilang cukup tersiksa sih. Buat previewnya itu kayak nge-lag banget. Makanya gue putuskan buat MacBook Pro M1 ini. Nah, buat teman-teman, karena gue udah ngeluarin duit banyak nih, please banget di subscribe channel ini, di support ya, biar makin bagus, makin cakep, makin keren. Oke, gue bacain dulu ya belakangnya. Mungkin ini udah basi kali ya buat teman-teman yang udah dengerin dari channel-channel lain. Jadi ini 8 GB memori internal, RAM-nya, terus juga tadi gue sebut ini 512 GB SSD. Ini yang MacBook Pro-nya 13 inch. Ini dari Malaysia nih buatannya ya. Dan langsung aja gue mau unbox. Ini ada black pill-nya di sini. Ya, jadi teman-teman mungkin yang masih belum tahu kalau Apple itu menyediakan peeling yang sangat menyenangkan buat unboxing ya. Bismillah. Gue excited dah. Wah. Wangi barang baru itu enak. Langsung aja di unbox ya. Karena gue masih di kamar, jadi sorry banget nih unboxingnya kayak begini. Mudah-mudahan segera punya studio yang bisa lebih layak ya. Ya, di atasnya ini kayak ada seratnya gitu ya di sini buat melindungi si MacBook-nya mungkin. Kemudian ini memang kualitas dari boxnya Apple itu sangat-sangat bagus ya, meskipun dari kertas tapi benar-benar ya ada harga ada rupa selalu. Kabel USB-C to USB-C ini mungkin panjangnya 2 meter ya. Terus di sini ada Redbook dan ada 2 buah stiker Apple yang warnanya Space Gray, sama kayak si MacBook-nya ini. Kayak gini warnanya Space Gray juga. Cakep banget ya. Service card-nya dari Apple Malaysia, dan ini kotaknya kayak kotak kue lebaran. Ini colokan kakinya yang kaki 3 karena ini punya Apple. Tapi sayang banget ini bukan yang bisa dilipat. Kalau bisa dilipat tuh kayak lebih safe aja sih buat gue. Kemudian ini ada power brick-nya. Ini power brick-nya berapa? Ya, ini power brick-nya yang 61 watt. Kayak gini, terus tinggal dipasang aja sih. Iya, kayak gini. Ini cukup gede ya. Kalau di tas tuh kayak agak ribet. Ada kok yang lebih kecil. Nanti mungkin gue bakal beli dan gue bahas. Oke, terus nggak ada lagi di sininya, kosong. Dan saatnya jeng jeng jeng, ini dia pemeran utamanya, MacBook Pro M1.
Wih, tipis banget ya. First time pegang MacBook kayak gini dan punya tuh rasanya alhamdulillah banget ya. Harus disyukuri dulu, alhamdulillah punya barang baru. Langsung nyala. Disyukuri dulu kalau punya barang baru, alhamdulillah. Semoga bermanfaat, semoga jadi sumber rezeki. Kemudian ininya kita buka layarnya. Wih, layarnya terang banget tuh ya. Jadi ini layarnya P3 white color, ini 25% more colors dari layar-layar yang lainnya. Makanya ini buat desain juga ini sangat cocok ya buat pekerjaan gue. Cuman buat 3D nya itu nggak bisa. Oke guys, gue udah selesai nih setupnya. Tadi lumayan makan waktu sekitar 15 menitan buat setup. Memakai MacBook merupakan pengalaman yang bener-bener baru buat gue setelah belasan tahun pakai Windows. Gak pernah nyangka akhirnya bener-bener beli. Prosesor M1 chip buatan Apple inilah yang akhirnya ngegerakin gue buat beli ini. Compact dan powerful. Keunggulan yang gue rasain di first week pakai MacBook ini adalah color accuracy-nya di layar yang ngebantu banget gue dalam pekerjaan. Karena emang pekerjaan utama gue itu sensitif banget sama yang namanya keakurasian warna. Selain itu, gue juga jadi bisa mobile kerjanya. Karena prinsipnya gue kerja nge-remote PC yang ada di kantor gue di Malaysia. Kalau di luar jam kerja, gue bisa nyiapin bahan konten, ngetik skrip, atau ngedit tipis-tipis sambil tiduran. Selain di atas, MacBook ini juga ternyata berfungsi naikin derajat pas nongkrong di cafe, baik itu sambil lo kerja atau cuma kegayaan doang. Dalam hal pengoperasian, gue masih adaptasi karena shortcut komennya serba kebalikan sama Windows. Dan touch bar di sini ternyata bukan sekedar hiasan. Ini berfungsi banget buat ngelakuin banyak hal biar jadi lebih mudah. Kekurangan yang gue rasain adalah panasnya. Gue rasa ini nggak wajar. Dan ini bikin tangan gue jadi anget karena bertumpu di space yang ada di dekat keyboard kalau kelamaan kerja. Baterainya cukup awet. Kalau cuma dipakai buat tim viewer, ini bisa tahan sampai 8 jam. Which is dari gue mulai kerja sampai selesai. Performance-nya sendiri gue nggak tahu kenapa. Pas dipakai ngedit video, kalau gue grading color, ini kipasnya kenceng banget muternya. Dari RAM-nya sendiri, ini secara bawaan cuma 8GB ya. Walaupun emang macOS ini 11.12 lah sama iOS yang stable pengaturan datanya. Jadi nggak perlu RAM banyak-banyak. Oh iya, terakhir, video ini adalah video pertama gue yang gue edit pakai MacBook Pro M1 ini. Dan ini ya first impression gue buat layarnya ini kayak bezelnya memang, karena ini bener plek-ketiplek sama generasi yang sebelumnya. Ini bezelnya masih tebal ya kelihatannya. Kalau lebih ramping, lebih tipis kayaknya lebih cakep nih. Mungkin ya di next generation mereka bakal bikin yang 14 inch dan ini bezelnya bakal lebih tipis gitu. Terus ini ada kameranya di sini ya, masih 720p. Apple, come on, katanya kameranya cakep. Kenapa masih dipakai yang 720p ini? Terus dan di sini adalah yang touch bar ya, karena ini yang Pro Edition. Di sini ada touch barnya yang sangat menyenangkan. Terus kemudian di sini ada fingerprintnya dan 2 buah speaker kanan kiri. Terus di sini ada touchpadnya gede banget di sini ya. Terus ya itu aja sih buat desainnya. Sama dengan yang versi sebelumnya setahu gue, karena gue belum pernah pakai dan cuma sekedar pegang-pegang doang kadang-kadang. Ya gitu aja dulu. Ini buat unboxingnya. Terus buat pembahasan lengkapnya, buat mungkin review nanti ya, gue bakal bikin videonya secara terpisah setelah pemakaian beberapa waktu. Dan gue kayaknya butuh waktu buat itu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa, kalau mau beli di Tokopedia, linknya ada di kolom deskripsi. Terus sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Didot pamit, salam gadget positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.